Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja. Ini aku barusan beli CCTV WiFi, CCTV yang bisa kita kontrol ataupun monitor melalui handphone. Oke, sebelum unboxing kita download dulu V38, V380 di Play Store. Kemudian kita daftar melalui menggunakan email ya. Dan untuk apanya kita pilih yang Cina ini ya. Untuk regionnya, kemudian kita next lah ya. Dan di sini nanti dikirimin kode ke email kita masukkan kode kita yang dari email tadi, kemudian lanjut dan kita set passwordnya untuk aplikasi tadi ya. Setelah set password langsung next aja dan udah. Kemudian kita unboxing dulu deh. Nah, dapatnya seperti ini ya, CCTV WiFi controller. Ini dapatnya apa aja ya? Ini udah ada baut yang nanti kita bisa di tembok atau di papan ya. Ini nanti kita baut dulu. Kemudian kalau udah dibaut, tempel di tembok atau di papan, nanti kita pasang WiFi-nya di situ ya. Itu kedudukannya di situ. Tinggal kita putar aja, nanti dia ngancing. Dan kita juga dapat adapter ataupun untuk dayanya ya. Untuk power supply-nya ini seperti handphone juga 5 volt, jadi kita bisa pakai cas handphone pun bisa. Dan ini harus selalu colok listrik ya, karena kan ini nggak ada baterainya ya. Langsung kita colokkan dan biarkan dia untuk pertama kalinya hidup bro, robot ini. Itu di tokonya udah ada keterangannya, suruh nyolokkan, habis itu biarkan berputar dan dia berbicara katanya. Coba kita letakkan aja. Kok nggak muter-muter? Muter bro, ayo bro. Nah, muter dia. Tuh, kita bisa muter-muter. Di sini di tokonya pun udah ada keterangannya ya, cara penggunaannya, cara instalasinya seperti itu ya. Biarkan berputar dan berbicara katanya ya. Tuh. Tuh, dia udah bacot tuh. Oke, kemudian kita buka aplikasi V380-nya. Kita pilih yang ada device di sini ya. Kemudian nih, kita langsung scan aja barcode yang ada di bawah WiFi kameranya tadi ya, CCTV WiFi tadi ya. Coba ya kita scan dulu barcode-nya. Untuk menambah device ini di aplikasinya ya, biar kita setting dulu. Susah banget ya. HP ku yang jelek ini. Oke, sudah terscan dan kita tinggal izinkan saja V380-nya. Oke, kemudian kita konfirmasi coba ya. Oh ya, ini disuruh memasukkan password WiFi. Ini aku pakai hotspot HP ya. Jadi kita masukkan, pokoknya kita masukkan dulu sandi WiFi-nya ya, biar terhubung ke CCTV-nya. Nah, ini udah terhubung ke WiFi ya, tinggal kita pencet yang di seri-serinya itu loh. Salah yang bawahnya. Nah, kita pencet itu, kemudian dia nanti akan terhubung ke WiFi ya. Nah, WiFi connected katanya. Ini artinya CCTV-nya udah terhubung ke WiFi, tapi ini belum selesai, kita biarkan aja dulu. Dia masih device connecting ya. Nanti kalau udah pertama kali kita hubungkan seperti ini, besok-besoknya nggak perlu seperti ini lagi bro. Nah, ini udah finish ya. Dan untuk memonitor melalui aplikasi ini, sini sinyal apa keluar iklannya. Kita pencet di sini ya untuk pertama kalinya untuk memonitor aplikasi CCTV-nya, dan disuruh set password lagi ya. Ini set password untuk memonitor CCTV di aplikasi ini. Di sini untuk adminnya biarkan aja namanya admin, nggak masalah. Kemudian kita masukkan password baru, bikin password yang mudah-mudah aja lah. Tapi disuruhnya yang sulit sih di situ. Kita bikin dulu password baru ya, agar CCTV-nya bisa kita kontrol melalui aplikasi V380.
Oke, udah kita bikin passwordnya, konfirmasi, dan sudah. Coba kita pencet. Nah, sudah terhubung bro, berarti kita bisa monitor jarak jauh ya, selama sama-sama ada jaringan ya. Di CCTV-nya ada jaringan, di handphone kita ada jaringan. Nggak harus satu jaringan ya, nggak harus satu jaringan gitu. Kita tes terlebih dahulu. Oke, kita bisa kontrol kanan, kiri, atas, bawah. Lumayan mutarnya ini ya. Dan di bawah sini ada tempat memorinya ya. Ini udah aku pasang memori. Jadi kalau kita pasang memori, nanti WiFi hidup itu auto merekam. Nah, untuk settingan rekamannya kita bisa di aplikasi nanti ya. Dan sekarang kita tes bro. Itu udah aku pasang ya WiFi kamera WiFi-nya itu di counter sana. Sekarang kita buka aplikasi V380-nya. Ini yang nggak pro, yang biasa aja, yang kadang muncul iklan untuk awal. Oke, nah seperti ini ya. Ini aplikasi V38-nya. Kemudian kalau mau lihat setting-settingan kalian yang titik 3 ini ya, di sini ya, di sini ada setting. Di sini ada setting. Coba kita generalnya apa aja ya. Oh, ini. Kalau untuk atur waktu sesuai zona ini ya, device setting ini, device time ini tuh ya, bikin yang ini ya, plus 0700 ini zona Indonesia. Dan untuk settingan perekam, nah kalau untuk biar ngerekam 24 jam itu kita hidupkan yang continuous recording. Kalau event recording ini dia ngerekam kalau pas ada gerakan gitu loh, entah ada kucing lewat, ada orang, tikus apa, nanti otomatis ngerekam ya. Ini untuk video kualitasnya HD sama SD ya, kalau pengen hemat yang SD. Dan di sini ada alarm setting, bisa kita hidupin, tapi aku belum ngetes. Seperti itu. Oke, sekarang coba kita monitor dari sini ya. Ini jauh ya. Di sana itu terhubung pakai WiFi. WiFi-nya tuh WiFi hotspot HP bro, yang aku pasang di awal video tadi, yang aku pairingkan. Jadi dia pakai hotspot WiFi, hotspot HP. HP-nya aku tinggal di sana gitu ya. Dan itu kalau udah terkonek sekali gitu, nanti waktu kameranya kita matiin atau kita cabut terus kita hidupin lagi, otomatis nyambung ke WiFi lagi ya. Nggak perlu kita pairing-pairingkan lagi terus. Ini lama banget koneknya ya. Jangan-jangan jaringannya di sana susah. Nah, ini bro. Ini di sana nih. Ini jauh ya, sekitar 10 kilo. Enggak masalah mau berapa kilo, mau ratusan kilo. Di sana yang penting terhubung ke jaringan internet di WiFi, hotspot HP kayak WiFi yang berlangganan itu. Dan di sini pakai jaringan biasa kalau aku ya, jaringan data. Kita bisa setting-setting untuk arahnya tuh ya. Dan ini otomatis merekam kalau ada gerakan ya. Dan ini kita bisa mendengarkan kalau kita hidupin speakernya. Di sana ada suara apa gitu. Nah, ini masih sepi. Nah, tuh. Itu suara-suara motor itu ya. Dan kita bisa mengirim suara juga kalau kita pencet lama gini, halo gitu. Nanti di sana ada keluar halo gitu juga ya. Nah, kalau kita mau merekam di HP bisa juga. Jadi seolah-olah seperti ini, kita pengen rekam nih. Kita lagi mantau terus ada maling gitu kan. Takut kalau WiFi-nya itu nanti ketahuan diambil. Jadi rekaman yang di memori sana kan takut hilang. Jadi kita pas monitor ada yang mencurigakan, langsung aja kita pencet rekam ini ya. Jadi dia merekam, nanti tersimpannya di galeri handphone kalau kita rekam dari aplikasi ya. Tapi secara otomatis di WiFi-nya sana, di kamera WiFi-nya sana pun tetap merekam ketika ada gerakan. Cuma siapa tahu takut ketahuan kameranya terus diambil gitu kan. Kita sudah ada bukti melalui rekaman di
handphonenya. Dan kita bisa juga lihat di reply sini ya untuk hasil-hasil video rekaman ya. Reply tadi tuh. Terus kita pilih yang micro SD. Kalau quote-nya ini kita harus bayar. Micro SD. Nah, seperti ini ya. Tuh, kalau yang merah-merah seperti ini artinya dia merekam. Nanti pas kita cabut memorinya, kalau kita lihat di komputer itu, tuh kan ada cicak tuh. Nah, itu dia merekam karena ada gerak-gerakan itu. Jadi kalau yang merah-merah ini kita berarti ada yang bergerak dan terekam gitu ya. Seperti itu ya. Wih. Seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu ya videonya. Mudah-mudahan ya agak bisa dipahami, agak bisa dipahami. Mudah aja kok, tinggal kalian setting-setting sendiri aja, nanti cari-cari sendiri seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.